Kita lanjutkan kembali ya. Tadi sampai di mana saya share screen. Nah, di sini ini udah direkam belum? Oke. Jadi untuk pemodelan use case di sini, keuntungan menggunakan pemodelan use case itu kita untuk ini mengcapture kebutuhan fungsional dari sistemnya, kemudian juga mendekomposisi sistem supaya lebih mudah kita mengelolanya ya, karena biasanya dibagi per modul seperti itu. Kemudian juga lebih mudah untuk kita komunikasikan dengan user, ya user dengan stakeholder secara mengkomunikasikan sistem fungsi dari sistem secara keseluruhan. Itu mudah untuk dipahami. Nah, ini untuk user dan stakeholders lainnya cuma yang mereka memahami dari sistemnya ya. Tapi kalau yang user awam biasanya menggunakannya langsung prototype. Tapi kalau yang usernya itu memahami proses bisnisnya, memahami sistemnya itu seperti apa, maka lebih mudah dengan menggunakan use case seperti itu. Kemudian juga dengan menggunakan use case kita bisa untuk mengidentifikasi, assign, dan kita bisa menelusuri dan kontrol dari semua aktivitas dari pengembangan sistem. Ya, baik itu kita pengembangan sistemnya dengan menggunakan strategi inkremental ataupun dengan iteratif. Masih ingat ini? Yang strategi pengembangan inkremental dan iteratif bedanya apa? Ini ada di materi buku ini bab pertama ya. Kalau inkremental itu sama dengan SDLC ya. Kalau iteratif itu SDLC-nya dia per modul. Kemudian juga dengan menggunakan use case di sini bisa untuk kita lakukan estimasi dari batasan dari project ya, kemudian juga bagaimana kita pengelolaan dari projectnya, penjadwalannya, juga menentukan untuk baseline untuk kita lakukan uji coba ya, uji coba di dalam kita membuat test plan ya, test plan dengan test case-nya. Kemudian juga dengan use case di sini membantu untuk kita membuat dokumentasi dari sistem selama proses pengembangan, dan untuk sistem requirement itu mudah untuk ditelusuri ya, mudah untuk ditelusuri dan mudah untuk kita identifikasi objek dari data maupun entity-nya. Nah, ini nanti kan kita bisa telusuri identifikasi objek data dan entity-nya itu dari use case narasi. Kemudian juga bagaimana kita bisa mendefinisikan kebutuhan akan database. Itu bisa dengan menggunakan use case juga. Itu dan nanti kita dapat dari mana? Dari use case narasi. Ya. Jadi itu pentingnya setelah kita membuat use case diagramnya itu perlu dibuatkan use case narasinya. Karena use case narasi itu nantinya berfungsi untuk ini, untuk kelanjutannya. Kita bisa identifikasi spesifikasi fungsi dari sistem, baik itu sistem interface-nya, user interface-nya, kemudian juga kita bisa identifikasi objek data ya, untuk nanti dibuatkan pemodelan database-nya. Dan juga dengan menggunakan use case modeling di sini kita dalam project dari salah satu kerangka di dalam project pengembangan sistem ya. Oke, jadi nah ini untuk konsep ya, konsep dari pemodelan use case, sistem konsepnya.
Jadi di pemodelan use case di sini itu ada use case diagram, kemudian use case narasi dan use case ya. Nah, ini untuk sistem konsepnya. Jadi kita harus bisa bedakan use case diagram itu apa. Jadi kalau use case diagram ya diagram use case-nya. Diagram use case-nya yang dia menggambarkan hubungan sistem dengan eksternal sistem ataupun dengan user ya. Dan dia digambarkan dengan menggunakan grafik ya, dengan menggunakan grafik, dan dari grafik tersebut kita bisa tahu bagaimana sistem tersebut digunakan dan bagaimana interaksi si user dengan sistem. Nah, itu di use case diagram. Kemudian use case narasi. Use case narasi di sini dia deskripsi mengenai tekstual dari diagram use case-nya. Jadi narasi dari event bisnisnya, kemudian bagaimana interaksi si user dengan sistem, interaksi si user dengan aktivitas. Nah, itu dijelaskan di use case narasi. Kemudian use case itu sendiri ada use case-nya ya. Jadi ada, kalau ini untuk diagramnya, ini narasinya, nah ini use case-nya. Use case-nya itu dia merupakan behavior ya. Jadi behavior yang dia merelasikan relasi atau sequence ya, tahapan yang berurut ya. Baik itu dikerjakan secara manual ataupun dikerjakan secara otomatisasi. Itu dengan disebut juga dengan use case. Jadi use case di sini bisa dikatakan deskripsi dari fungsi sistemnya. Ya, deskripsi dari fungsi sistem itu yang berasal dari perspektif user eksternal. Ya. Nah, itu disebut dengan use case. Berikutnya, nah ini kita bisa lihat, jadi di dalam use case model diagram, syaratnya membuat use case model diagram harus ada ini komponen-komponennya ini ya. Jadi ini sistemnya. Di sistem di sini dia harus ada batasan sistem. Jadi kalau membuat use case ini kadang ini ada banyak yang lupa, nggak dibuat kotak seperti ini. Nah, ini ada boundary-nya, sistem boundary-nya. Di sini yang membatasi dari sistemnya. Jadi itu ini harus ada. Jadi dikotakin ya. Kemudian di sini ada aktor. Ada aktornya. Nah, di sini ada use case-nya. Dan dari sini ada keterlibatan si aktor, interaksi si aktor terhadap use case nih ya. Jadi bagaimana interaksi aktor terhadap use case. Kemudian di sini ada batasan sistemnya. Kenapa dibuat batasan sistem di sini? Karena dengan dibuat di use case model diagram di sini, dia mendekomposisi sistem. Mendekomposisi sistem menjadi sub-subsistem. Nanti biasanya di sini ada proses A, proses B, proses C, seperti itu. Nah, itu nanti ada use case-nya untuk setiap proses-proses tersebut. Maka dia harus ada ini, batasan dari sistemnya atau sistem boundary. Ya. Ini syarat untuk kita membuat diagram use case. Jadi ada aktornya, ada use case-nya. Ini ada hubungan antar aktor dengan use case. Kemudian ada sistem boundary-nya. Syarat minimal di dalam membuat model use case. Berikutnya di sini untuk simbolnya, simbol dasar dari use case. Nah, ini untuk simbol use case ya, berbentuk oval. Jadi use case di sini dia merupakan apa ya? Fungsi dari sistemnya.
Oh iya, ini yang kelas 4B kalau nggak salah ada yang ikut field trip ya kemarin ke Otsuka. Mohon dicek di emailnya sertifikat dari Otsukanya apakah sudah masuk atau belum. Kalau kemarin itu saya cek itu belum masuk. Dan kemarin itu saya minta diresen. Mohon untuk dicek apakah sudah diterima atau belum. Ini sudah dikonfirmasi dari pihak Otsuka bahwa sudah dikirim kembali. Untuk di saya itu belum masuk juga. Mohon dicek yang lainnya apakah sudah masuk atau belum. Jadi untuk saya konfirmasi kembali ke pihak Otsukanya. Bentar ya, belum masuk juga ya? Oh iya. Nah, mahasiswa ada yang menggunakan yang emailnya bukan UIN Jakarta? Kalau yang ini kan saya emailnya UIN Jakarta ya. Saya khawatirnya kena keblok dari firewall-nya Otsuka ya. Soalnya kalau UIN Jakarta kayaknya cuma dinotif aja sih kalau dia beda dari luar UIN. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk use case di sini menggambarkan nih, ini yang untuk use case-nya ya, ellipse ya. Dia menggambarkan fungsi dari sistem. Kemudian selain ada use case juga ada aktor. Nah, ini aktornya, simbol aktor. Simbol aktor di sini bisa si manusianya, bisa organisasi, bisa sistem informasinya atau aplikasinya. Atau bisa juga external device ataupun aktornya itu event time. Ini kalau yang event time di sini kalau yang dia kita buat penjadwalan secara otomatis. Nah, itu si aktornya biasanya event time ya. Kemudian di sini jadi si aktor di sini dia nantinya akan berinteraksi dengan sistem dan biasanya dia akan mengubah informasi. Dia memiliki kontribusi, memberikan masukan ataupun menerima output dari sistem. Kemudian ada temporal event. Temporal event di sini adalah
aktivitas dari sistem yang dia trigger-nya itu berdasarkan oleh waktu. Nah, ini yang dia kalau temporal event itu biasanya aktornya itu adalah waktu, ya. Nah, ini yang dia event time-nya aktornya. Maka dia event-nya itu adalah temporal waktu. Jadi dia kayak misalnya sistem AIS, ya. Misalnya untuk batas waktu untuk dosen input nilai, misalnya hanya 3 hari dari misalnya tanggal 5 sampai tanggal 8. Tanggal 8 itu jam 00 langsung dia nge-close sistemnya, seperti itu. Ya, itu biasanya untuk digunakan seperti itu. Kemudian untuk di perbankan, ya, sistem penggajian, ya, kemudian yang di perbankan yang untuk sistem tagihan segala macam itu kan biasa yang dia di si aktivitasnya itu prosesnya itu dia akan proses sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu untuk membuat otomatisasinya, ya. Itu dengan menggunakan temporal event. Kalau seperti itu aktornya itu adalah si waktu. Jadi kalau udah waktunya sekian, memenuhi, maka dia akan jalankan sampai berapa lama. Udah gitu nanti dia akan nge-close lagi. Seperti itu. Itu yang temporal event. Kemudian dan untuk use case modeling di sini bisa untuk digambarkannya itu tidak hanya yang prosesnya komputerisasi aja, ya, tapi yang prosesnya dilakukan secara manual pun itu bisa dilakukan, digambarkan. Nah, berikutnya di sini ada 4 tipe aktor. Jadi 4 tipe aktor, di sini ada primary business actor. Jadi primary business actor di sini adalah stakeholder yang dia secara primer, ya, mendapatkan manfaat dari hasil eksekusi si use case. Nah, ini contohnya pegawai. Pegawai dia menerima slip gaji. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Kemudian kayak mahasiswa menerima Menerima itu slip tagihan bayaran semester, ya. Atau mahasiswa bisa menerima transkrip, ya. Kemudian juga ada primary system actor. Primary system actor di sini stakeholder yang secara direct interface-nya itu dengan sistem. Dia yang menginisiasi atau dia yang sebagai trigger dari bisnis ataupun sistem event-nya. Seperti ini, teller bank dia menginputkan informasi deposit. Ya, atau misalnya nasabah dia pada saat dia menggunakan mesin ATM, ya kan? Nah, dia menginputkan PIN-nya, kemudian dia menginputkan dia mau melakukan apa gitu kan. Nah, itu primary system actor, ya. Kemudian berikutnya, nah untuk primary business actor, kemudian primary system actor, yang aktor-aktor di sini tidak hanya harus satu gitu, ya. Dia hanya sebagai business actor aja atau dia hanya sebagai sistem aktor aja, tidak. Tapi dia bisa merangkap, ya kan? Seperti itu. Kayak mahasiswa, dia sebagai primary system actor dan dia juga sebagai primary business actor. Dia menginput KRS, ya kan? Kemudian juga dia menerima dari sistem, dia bisa melihat nilai, ya. Itu dia sebagai primary system actor dan dia juga sebagai primary business actor. Oke. Kemudian juga external server actor. Nah,
external server aktor di sini stakeholder yang dia merespon request yang berasal dari use case. Nah, ini seperti untuk petugas ini kredit ya, kemudian dengan otoritasnya dia akan memberikan ini charge terhadap credit card. Nah, itu external server aktor ya. Jadi bisa dia biasanya kalau nih mahasiswa buat aplikasi, buat sistem itu biasanya ya kalau yang approve ya menyetujui atau tidak gitu kan. Seperti itu. Terus kayak misalnya apa ya, kalau misalnya di sistem e-commerce kemudian divalidasi secara otomatis, itu nanti dari sistemnya dia akan memvalidasi bukti transfer ya. Nah, memvalidasi transaksi transfer yang sudah dilakukan oleh si customer-nya secara otomatis ya, dia dengan sistem bank. Nah, itu external server actor. Kemudian external receiver actor. External receiver actor di sini dia bukan sebagai primary actor, tetapi dia menerima ya, menerima sesuatu dari use case ya. Itu external receiver actor. Oke, jadi kalau external receiver actor nih, kayak misalnya si gudang dia menerima slip packing ya. Nah, itu external receiver actor. Oke, berikutnya hampir sama ya dengan yang primary business actor, dia menerima. Oke, berikutnya itu adalah cuma kalau secara globalnya semuanya kita sebut aja aktor. Seperti itu. Kemudian di sini untuk asosiasi ya, hubungan antar use case. Nah, hubungan antar use case, ini relasi use case itu kita sebut juga dengan asosiasi. Jadi asosiasi di sini dimodelkannya nih dengan menggunakan solid line. Ya, dari aktor ke use case. Nah, asosiasi di sini bisa dia ada dengan menggunakan tanda panah, ada yang dia tidak menggunakan tanda panah, ada yang tanda panahnya bolak-balik. Nah, ini untuk mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi apakah dia menerima ataukah dia hanya nah, ini seperti ini. Jadi untuk asosiasi. Jadi asosiasi di sini jadi kalau dia bisa yang ini apa bolak-balik ya. Kemudian ada yang dia hanya satu arah. Berikutnya itu adalah nah ini untuk itu yang asosiasi. Kemudian juga relasi extend. Nah, ini relasi extend di sini yang dia use case-nya itu berisi tahap yang mengekstrak dari yang use case kompleks ke dia use case yang sederhana. Jadi di sini nih yang pertama ini mengenerate packing order. Kemudian di sini menghitung order subtotal dengan pajaknya. Nah, jadi menjadi menempatkan order. Nah, ini
menggunakan use case-nya extend. Jadi extend di sini dia dari yang kompleks ke yang simple, yang sederhana. Nah, itu secara fungsinya ya. Itu untuk extend. Jadi extend disebut juga ini extend relationship. Dan biasanya untuk extend di sini dia digambarkannya, nah ini. Dia dimulainya dari yang mana nih ke extend-nya. Ini kan menjadi generate ke menempatkan order member yang baru. Kemudian menghitung order subtotalnya dengan pajaknya, kemudian extend ke kita dapatkan order si member yang barunya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang extend. Kemudian selain extend itu ada lagi abstrak atau disebut juga uses. Nah, kalau abstrak atau uses di sini dia mereduce untuk redundancy ya. Yang dia biasanya use case-nya itu kombinasi dari hubungan tahapan-tahapan yang ada di case-nya. Nah, di sini ini menempatkan member order, kemudian setelah menempatkan member kita merevisi alamat kode posnya misalnya. Kemudian di sini kita modul untuk yang dia use case menerima perubahan alamat. Nah, dari perubahan alamat itu kita ke revisi alamatnya. Nah, ini uses menggunakannya atau disebut juga dengan abstrak ya. Kemudian nah, ini depends on. Kalau depends on itu urutan ya. Jadi di sini dari dia membuat pengambilan, kemudian untuk kita simpan, setelah kita simpan buat depositnya, kemudian kita ini diupdate ke rekening banknya. Jadi urutan. Tahapannya itu kalau depends on, jadi use case-nya itu dia untuk melakukan use case berikutnya itu tergantung dengan use case sebelumnya. Seperti itu. Itu depends on. Jadi kalau use case sebelumnya itu belum dilaksanakan, maka nggak bisa laksanakan ini. Itu cirinya depends on. Kalau tadi untuk uses dengan extend ini dia bukan urutan ya, bukan urutan. Nah, yang urutan dia yang depends on, seperti itu. Kemudian juga use case inherit ya. Untuk inherit use case atau inherit relationship, di inherit relationship di sini contohnya ini ada aktornya. Jadi aktornya itu dia sama-sama mengakses use case yang sama. Nah, itu inherit. Ini dibuatnya sebelumnya seperti ini. Si pengunjung perpustakaan dia mengakses, mencari ini inventory si library. Kemudian si petugasnya juga sama, dia akan mencari ini. Ya. Itu sama-sama dia mengakses use case yang sama, ya. Nah, dari sini kita bisa buat seperti ini. Jadi kalau di data flow diagram itu antar entitas itu tidak boleh terkoneksi seperti ini. Kalau di data flow diagram. Kalau di data flow diagram itu
setiap entitas dia terkoneksinya harus melalui sistem seperti ini. Tapi kalau di use case itu boleh. Jadi yang tadinya dia seperti ini ya, dia berhubungannya itu lewat use case. Nah, dengan menggunakan inherit itu kita bisa gambarkan dia ada nih. Jadi dia ada hubungannya ya dengan seperti ini. Kayak misalnya mahasiswa dengan dosen. Kalau dalam data flow diagram tidak boleh dibuat hubungannya. Tapi dia melalui apa? Melalui sistem perkuliahan. Seperti itu. Nah, kalau di use case itu boleh. Jadi ada inherit relationship antara si dosen dengan mahasiswa. Di sini ada inheritnya. Ya. Jadi inheritnya itu si dosen dia misalnya melakukan apa? Untuk membuat soal. Kemudian si mahasiswanya dia akan mengerjakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian antara membuat soal dengan mengerjakan, dia bisa dikerjakan kalau sudah dibuat soalnya, ada soalnya. Berarti depends on. Dari membuat soal ke mengerjakan soal itu depends on. Nah, antara dosen dengan si mahasiswanya itu inherit relationship. Itu seperti itu digambarkannya. Ya. Oke, berikutnya proses requirement di dalam pemodelan use case. Ya. Nah, di sini jadi untuk tujuan itu kita analisis kebutuhan informasi ya untuk kita siapkan atau untuk kita buatkan model use case-nya. Biasanya itu yang kemarin ya dengan requirement di sini kita komunikasikan dengan si user ya. Jadi kalau sistem kebutuhan akan sistem kita bisa dapatkan dari si user. Kemudian kebutuhan kalau tujuannya ketujuan sistem itu dibuat itu kita komunikasikannya dengan owner. Tapi kalau kebutuhan sistemnya itu kita bisa diskusikannya dengan si user. Itu disebut juga ini berdasarkan user perspektif. Kemudian juga secara efektif mengestimasi penjadwalan dari proyek ya dengan nih termasuk awal dari asumsi dari sistem implementasi dan merupakan jadi di dalam proses requirement dengan menggunakan pemodelan use case dia merupakan awal di dalam kita membuat asumsi mengenai bagaimana implementasi dari sistemnya seperti itu ya. Jadi implementasi dari sistemnya. Jadi dengan menggunakan pemodelan use case itu kita tadi bisa lihat kan, oh berarti sistemnya tuh alurnya seperti ini, gitu. Jadi itu nanti yang akan sistem tersebut implementasinya, ya. Jadi dari model tersebut sudah bisa terlihat. Sama kalau misalnya di apa ya, bentar sebentar.
Oke, berikutnya, jadi di tahapannya itu yang pertama pada saat kita mau membuat model use case, jadi kita identifikasi dulu aktornya. Setelah kita identifikasi aktornya, baru kita identifikasi use case-nya. Nah, setelah aktor dengan use case-nya ada, baru kita buat model diagramnya. Nah, model diagramnya itu kita buat tadi asosiasinya, ya, hubungan aktor dengan use case-nya. Nah, setelah dibuatkan model diagram dari use case-nya, baru kita buatkan narasi dari use case, ya. Nah, yang di sini yang tahapan pertama, jadi kita untuk identifikasi bisnis aktornya. Jadi pada saat kita identifikasi bisnis aktor, itu kita cek ya, siapa yang aktor mana yang dia memberikan input ke sistem, yang dia menerima output dari sistem, kemudian bagaimana interface ya. Interface-nya kalau dia relasinya hubungannya dengan sistem yang lain, itu kayak contohnya di sistem keuangan UIN ya dengan sistem perbankan dalam hal apa? Untuk pembayaran tagihan mahasiswa, atau misalnya pembayaran gaji dosen dengan pegawainya misalnya. Nah, itu bagaimana dengan interface sistemnya. Kemudian ada nggak nih untuk aktivitasnya yang dia triggernya otomatis tadi dilakukan oleh waktu. Nah, ya. Kemudian juga siapa yang nantinya akan mengelola informasi yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, itu untuk kita identifikasi aktor-aktor dari sistemnya. Nah, di sini ini kita identifikasi ya aktor-aktornya, kemudian kita buat deskripsinya. Ya. Jadi kita buat deskripsinya, setiap aktor itu dia ngapain aja sih gitu ya. Nah, ini. Sehingga nanti dari sini kita langsung bisa tahu, oh nanti ini hubungannya ini dengan menggunakan ini use case-nya hubungannya ini. Kemudian ada kan nanti si aktornya dia yang ada yang hubungannya antar aktor atau ada atau tidak seperti itu. Nah, itu yang untuk mengidentifikasi inheritnya. Kemudian yang kedua itu identifikasi adalah business requirement-nya. Nah, yang untuk identifikasi business requirement-nya ini kita tanyakannya ke siapa? Ke stakeholders ya, seperti itu. Jadi kita identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, ya. Kemudian juga bisa kita tanyakan langsung ke si pengguna, ya. Nah, kemudian juga di sini kita identifikasi use case di sini. Kita identifikasi apakah aktivitasnya itu merupakan aktivitas utama dari si aktornya atau tidak. Kemudian informasi apa yang dibutuhkan oleh si aktor ya dari sistem. Atau misalnya si aktor menerima informasi apa dari sistem ya, atau dia misalnya untuk apa sistemnya itu dia merespon dari informasi yang diberikan oleh si aktor misalnya seperti itu. Berarti nanti ada perubahan aktivitas atau tidak seperti itu. Nah, itu bagaimana perubahannya. Jadi itu untuk yang business requirement use case-nya. Nah, ini untuk konteks diagramnya. Jadi secara garis besar ya, jadi pada saat kita sebelum membuat model sistemnya, itu kita gambarkan konteks sistem secara keseluruhan ya.
Jadi secara keseluruhan dia sistemnya tersebut ngapain aja sih, kemudian si aktor-aktornya itu apa aja, terus kemudian di sini si aktornya itu dia memberikan informasi atau dia menerima informasi apa dari sistem, ya. Kemudian baru kita buat identifikasi use case-nya ini tadi. Dari use case-nya kita buat deskripsinya. Nah, dari use case dan deskripsinya, kemudian kita identifikasi siapa aktornya, aktor dan rules-nya. Rules-nya itu yang tipe-tipe aktor tadi, ya. Dan nah ini untuk yang membuat identifikasi use case. Kemudian setelah kita identifikasi use case dengan aktornya, baru kita buat model diagramnya. Nah, ini contohnya. Jadi model diagramnya itu dia harus ada ini ya. Nih, ada sistem boundary-nya ya. Ada batasan dari sistem. Jadi ini batasan sistem dari untuk sistem order tuh apa sih? Nih, sistem order. Kemudian ini untuk sistem operation, ini sistem promosi, ini sistem subskripsi. Nah, di sini jadi ini sudah kita berdasarkan identifikasi tadi use case. Jadi untuk setiap sistem-sistem tadi dia ada use case-nya apa aja sih. Kemudian use case-nya itu ada aktornya apa aja. Nah, ini ya. Kemudian ini setelah kita buatkan ini model use case-nya ya. Nah, ini tapi nggak ada inherit-nya ya. Karena ini untuk setiap use case-nya, untuk setiap aktornya itu dia mengakses use case-nya, dia tidak ada aktor yang berbeda mengakses use case yang sama ya. Jadi dia nggak ada inherit-nya kalian di sini. Oke, berikutnya, nah ini kalau dia nggak ada hubungannya antara use case-nya, maka dia nggak ada asosiasi use case, ya. Tapi kalau misalnya dia ada hubungannya nih, misalnya depends on misalnya. Kalau depends on tadi kan dia harus harus sudah selesai dulu baru dia buatkan, ya. Nah, misalnya ini harusnya ini ada depends on nih, ya. Jadi kita kita buat order. Nah, pada saat kita buat order itu kalau misalnya order tersebut bisa kita revisi, nah maka depends on. Kemudian atau misalnya dari cancel order ini juga dia tergantung dari kita bisa cancel kalau kita sudah melakukan order misalnya. Maka depends on. Ya, seperti itu. Nah, itu tergantung dari misalnya place new order seperti itu. Nah, ini dianalisa lagi untuk membuat asosiasinya ya, hubungan antar use case-nya. Apakah dia dengan menggunakan abstrak ataukah dengan depends on ataukah dengan menggunakan extend. Oke, berikutnya itu adalah setelah kita buatkan tadi ini model diagramnya, maka kita buatkan narasi use case-nya. Ya. Jadi narasi use case-nya itu artinya kita buat dokumentasinya. Dokumentasinya untuk memudahkan orang lain membaca diagram tersebut. Ya. Nah, kemudian juga fungsinya apa? Untuk mengidentifikasi
mengidentifikasi untuk kebutuhan lain. Jadi dari narasi use case tadi bisa kita identifikasi interface-nya. Kemudian kita juga bisa identifikasi kebutuhan akan database-nya. Nah, itu dari narasi use case. Nah, ini contoh dari narasi use case ya. Jadi di narasi use case di sini itu harus ada nih siapa pemilik dari use case tersebut, kapan dibuatnya. Ini misalnya authors-nya itu yang tim pengembang ya. Kemudian tanggal dibuatnya, kemudian ini use case-nya itu udah version keberapa. Misalnya kalau yang pertama berarti version 0 ya. Kemudian, nah ini harus ada nama use case-nya, kemudian ID use case. Prioritasnya itu juga nih, jadi untuk aktivitas use case di situ dia harus digunakan atau tidak, ya. Jadi dia prioritas, ya, prioritas atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya, oh dia kadang nggak digunakan. Kalau misalnya login itu kan prioritas ya. Jadi kalau si user itu mau menggunakan aplikasinya dia harus login dulu ya, maka dia prioritasnya high seperti itu. Nah, kemudian ini untuk source-nya. Nah, dia didapatkan dari sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian ini untuk tipe use case-nya. Ya, tipe use case-nya. Kemudian ini untuk aktornya. Aktornya untuk use case tersebut yang terlibat itu aktornya siapa? Nah, ini sesuai dengan si model tadi ya, model diagramnya. Seperti itu. Kemudian selain ada primary business aktornya, juga ada nggak aktor lain yang dia memiliki kontribusi terhadap use case tersebut? Kalau ada, maka dituliskan di sini aktor lain yang dia memiliki kontribusi terhadap use case tersebut. Ya, kemudian juga ngapain gitu ya untuk untuk si aktor-aktor tersebut dia ngapain sih? Apa yang dia lakukan pada use case tersebut gitu. Nah, itu dijelaskan di sini. Kemudian deskripsi, penjelasan dari use case-nya. Nah, ini contoh kita membuat narasi use case. Nah, kemudian ini ada juga misalnya ada ditambahkan selain ada deskripsi juga ada precondition. Jadi precondition di sini misalnya ini contohnya ya. Jadi untuk use case menempatkan order baru itu dia merupakan misalnya ini ya syarat pada saat kita submit order itu harus menjadi member dulu misalnya itu preconditionnya ya. Jadi sebelum kita melakukan order kita harus ini dulu nih kita harus jadi daftar member dulu. Nah, maka nanti dia ada membuat membuat member ya, gitu kan, submit member. Nah, dari submit member dia baru bisa ke place new order. Kemudian triggernya apa? Nih, jadi triggernya use case tersebut diinisiasi ketika new order di submit ya. Nah, ini jadi bisa terlihat nantinya di sistemnya itu implementasinya itu dia pada saat aktivitas tersebut dilakukan itu sebelum melakukan aktivitas tersebut harus ada aktivitas lain atau enggak gitu. Kemudian triggernya itu apa gitu kan. Kayak misalnya mahasiswa membayar tagihan semester ya. Nah, pada saat mahasiswa membayar tagihan semester,
precondition-nya itu ada nggak? Gitu ya. Nah, precondition-nya itu adalah syarat sebelum mahasiswa melakukan tagihan semester. Nggak ada ya. Tapi membayar tagihan semester itu merupakan precondition untuk use case apa? Input KRS. Triggernya apa? Tapi triggernya pada saat mahasiswa membayar tagihan, triggernya apa? Misalnya ada apa? Tanggal berapa batas waktunya. Seperti itu. Nah, itu dijelaskan di sini. Jadi nanti bisa memudahkan juga untuk siapa? Yang si tim lain ya, untuk dia membuat aplikasinya. Gitu. Ini berdasarkan apa? Membaca dari narasi use case-nya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk version dari use case narasi. Bisa digambarkan juga seperti ini ya. Jadi untuk ini event-nya berdasarkan use case narasinya itu dibuat berdasarkan aktivitas, bisa seperti ini ya. Berdasarkan aktivitas, jadi kayak kita kalau membuat flowchart itu membuat pseudocode-nya. Jadi si aktornya itu tahapnya dia melakukan apa sih, kemudian setelah itu si sistemnya dia bagaimana meresponnya ya. Nah, itu bisa digambarkan seperti ini. Kemudian, nah ini ya, ini di apa, halaman berikutnya ya. Ini nama use case-nya, jadi masih panjang ya. Nah, ini kan dari untuk member service system. Jadi ini masih berlanjut ya. Yang satu precondition-nya ada atau enggak. Kalau ada, maka dijelaskan. Kemudian trigger-nya ada atau tidak. Kalau ada, dijelaskan trigger-nya apa. Kemudian yang ketiga ini, identifikasi untuk kegiatannya. Nah, kemudian sistemnya dia responnya seperti apa. Tahap-tahap yang harus dilakukan. Nah, itu di sistem responnya. Ya, berikutnya, nah, ini contohnya untuk ini bisa juga seperti ini. Jadi dibuatkan alternate course-nya, step-stepnya tadi untuk step-step dari use case-nya. Kemudian juga conclusion-nya, kemudian post condition-nya setelah use case tersebut dia lakukan apa lagi gitu kan. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya. Kemudian business rules-nya. Business rules-nya berarti dia meresponnya seperti apa. Kemudian bagaimana kalau misalnya diterima atau tidak diterima. Seperti itu. Nah, ini yang penjelasan bisa yang dia dilakukan secara komputerisasi maupun secara manual. Jadi dijelaskan di dalam business rules-nya. Oke, berikutnya adalah implementasi dari constraint dan spesifikasinya. Nah, di sini kemudian dijelaskan juga asumsi-asumsinya. Nah, kemudian di sini ada open issue ya dibutuhkan misalnya. Oke, itu untuk narasi use case. Jadi detail ya. Jadi bisa terlihat dari satu use case tadi narasinya itu seperti apa sih? Sebentar, apa ini ya? Hilang di mana dia? Nah, ini. Oke, berikutnya use case dan pengelolaan project. Jadi untuk
model use case di sini dia bisa digunakan untuk mensupport di proses pengembangan sistem ya. Jadi si manajer project maupun sistem analis dia menggunakan business requirement use case untuk dia membuat perencanaan, untuk dia mengestimasi dan membuat penjadwalan ya. Jadi bisa dengan menggunakan use case. Kemudian juga dia mengidentifikasi apa use case di sini bisa dengan kita lakukan perankingan terhadap use case-nya. Kemudian juga kita buat matriksnya ya. Atau misalnya kita buatkan juga dependensi diagram dari use case-nya ya. Oke, berikutnya nah ini untuk yang membuat perankingan terhadap use case dan prioritasnya. Jadi untuk use case-nya misalnya dia apakah prioritasnya itu utama atau tidak ya. Nah, itu kita evaluasi nanti use case-nya dengan menggunakan skala 1 sampai 5 ya. Nah, kemudian setelah dievaluasi kita buat juga ranking ya. Nah, kemudian juga kita buat juga ini untuk use case dependensi diagram. Jadi use case dependensi diagramnya ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antar use case. Keuntungannya di use case dependensi diagram itu menggambarkan hubungan sistem, aktivitas yang ada di dalam sistem dengan secara fungsinya. Itu supaya mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita mengidentifikasi apakah ada yang use case yang terlewati atau tidak ya. Nah, berikutnya ini untuk yang use case dependensi diagramnya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau yang menggunakan kalau dependensinya itu dia yang tergantung. Berarti untuk use case-nya itu dia kalau dia depends on berarti dia harus selesai dulu. Harus selesai dulu baru dia bisa melanjutkan ke use case berikutnya. Tapi kalau misalnya dia nggak selesai, maka dia nggak bisa lanjut ke use case berikutnya. Maka dia akan terhenti untuk yang aktivitas lainnya. Itu yang use case dependensi diagram. Oke, ada pertanyaan yang ingin didiskusikan itu untuk cara membuat use case-nya. Oke, untuk saya kasih tugas kali ya, untuk bisa lebih memahami. Oh, sama ya, belum masuk. Ini lagi dicek lagi untuk apa? Supaya untuk pemahaman use case-nya mungkin saya kasih tugas. Jadi untuk mahasiswanya itu silahkan Anda buat pertama Anda tentukan sistem yang akan dibuat ya. Kemudian ini yang pertama Anda tentukan sistem yang akan dibuat. Kemudian yang kedua baru Anda modelkan sistemnya.
ya, modelkan sistemnya itu dengan use case modeling. Nah, dengan use case modelingnya Anda identifikasi aktor-aktornya dari sistem tersebut. Anda identifikasi aktor-aktornya, kemudian Anda identifikasi use case-nya. Nah, setelah itu baru Anda bisa buat hubungan antar use case atau ada nggak aktor yang berhubungan, seperti itu. Ya, itu untuk tugasnya seharusnya sih sekarang ya, untuk pemahaman supaya bisa ini cuma saya mohon izin untuk lebih cepat keluar ya. Saya persiapan untuk ujian juga nanti siang. Kemudian nanti ini kita bahas itu pekan depan ya. Jadi mohon supaya bisa enak ya diskusinya, bahasnya itu yang soal ini Anda kerjakan semuanya. Kemudian sehingga nanti kita bisa bahas seperti itu. Kita bisa diskusikan kira-kira nanti ada sampel 1 atau enggak 2 peserta itu yang presentasi, jelaskan, kemudian kita lihat bagaimana dengan model sistemnya. Ya, apakah sudah sesuai, ada masukan atau tidak, seperti itu. Ya. Untuk cara membuat use case-nya, kemudian bagaimana mengidentifikasinya, dibaca tadi bab 7-nya ya, dari buku Witten-nya. Buku Witten-nya kan kemarin untuk textbook-nya udah saya share. Nah, silakan Anda baca dari buku Witten tersebut ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan pagi hari ini. Ada yang ingin didiskusikan dulu? Tanyakan, silakan. Untuk presensinya ini ada 27 peserta yang hadir ya. 27 kalau nggak salah pesertanya kelas B ini berarti ada yang nggak masuk ya. Siapa yang nggak masuk? Mohon untuk di-on-kan videonya untuk saya screenshot dulu bukti kehadiran peserta. Silakan. Nggak ada yang on-kan kamera, berarti dianggap nggak hadir. Silakan, silakan. Nanti yang untuk yang peserta field trip kemarin kita dicek-cek intinya emailnya ya. Sembari ini juga saya koordinasi dengan pihak Porsukanya. Maka jadi saya minta kirim kembali dan dicek juga di firewall di sana, yang khawatirnya dia pakai intranet nggak bisa kirim keluar. Sekarang session 5 ya. Oke, ini masih ada yang belum on-kan kameranya, silakan di-on-kan. Oke, tugasnya dikerjakan pekan depan, kita diskusi sebelum kita masuk materi yang bab 7, itu kita diskusi dulu ya. Jadi itu latihan model use case-nya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.